tutorin persiapan UP dan untuk materi UTS. Dan yang soal yang bakal aku bahas itu adalah UTS kemarin, UTS kita kemarin. Oke, mungkin langsung aja ya, karena udah jam 7.40 juga. Bisa setengah. Oke. Udah kelihatan belum share screen-nya? Oke, oke langsung aja ya. Oke, ada yang masih ingat sama soal ini? Nah, ini adalah soal di materi rangkaian DC. Ya, langsung aja. Soalnya gambar di bawah memperlihatkan rangkaian listrik dengan baterai yang memiliki GGL 6 volt. 6 volt. Kemudian ada kurva satu pada grafik di bawah memberikan beda potensial listrik V pada resistor 1 terhadap arus I yang melalui resistor tersebut. Perilaku beda potensial listrik V pada arus yang melalui resistor 2 tergambar pada kurva 2 dan kurva 3 untuk resistor 3. Nah, jadi gambarnya ada dua ini. Ada gambar rangkaiannya sama ada grafik. Kita langsung ke soal A. Oke, soal A. Jika R4 sama dengan 2 kilo ohm, maka nilai hambatan ekuivalen rangkaian ini adalah berapa? Maksud dari soal ini adalah bisa dibilang kita nyari R totalnya, R total pada rangkaiannya gitu. Nah, di sini kan yang diketahui adalah R4, 2 kilo ohm. Kita memerlukan R1, R2, R3. Nah, gimana cara nyari R1, R2, dan R3? Kita bisa dengan cara meninjau grafiknya tadi. Ini meninjau grafik. Nah, kalau kita lihat garis satu ini maksudnya R1. Jadi R1, R itu kan bisa kita cari dengan V per I. Dengan, ya kan? V per I, V satuannya volt, I satuannya ampere. Nah, berarti kalau R1, kita lihat ujungnya. R1 itu dia ada di titik V-nya 9, I-nya 3 miliampere tadi. Berarti kita bisa tulis 9 per 3 kali, karena dia miliampere, kita jadiin ampere, 10 minus 3. Hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat 3 ohm atau 3 kilo ohm. Berlaku juga untuk mencari R2 sama R3. R2-nya itu berapa di sini? Dia ada di titik 6. Di sini itu V-nya 6, I-nya juga 3. Kita tinggal 6 per 3 kali 10 pangkat minus 3. Hasilnya 2 kilo ohm. Kemudian yang R3 itu dia ada di titik 3 ya di sini. 3 per 3. 3 per 3 kali 10 pangkat minus 3. Hasilnya adalah 1 kilo ohm. Oke, yang satunya volt ampere ya. Volt ampere. Bentar. Biar enggak. Bentar. Ya, langsung gini deh. Berarti di sini karena di ini volt, ini ampere, dia menghasilkan 2 kali 10 pangkat 3 ohm atau 2 kilo ohm. Di sini dia menghasilkan 1 kali 10 pangkat 3 ohm, bisa dibilang 1 kilo ohm. Oke, kita udah ada data R1, R2, dan R3, serta R4. Udah ada nih, kita tulis aja di sini biar lebih gampang kerjainnya. Di sini ada 3 kilo ohm, terus yang R2 ada 2 kilo ohm, dan R3 ada 1 kilo ohm. Nah, R total itu kan kalau kita lihat rangkaiannya lagi, R2, R4, R3, itu kan dia terangkai secara paralel ya. Jadi, step yang kedua itu kita meninjau rangkaian paralelnya dulu. Rangkaian paralel, yaitu dia melibatkan ada R2
ada R3, dan juga ada R4. Oke. Rumus R paralel itu adalah 1 per RP sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per R4. R2 tadi berapa? R2 2 1 2. 1 per 2 ditambah 1 per 1 ditambah 1 per 2. 2 1 1 2. Hasilnya adalah 4 per 2. Tapi ingat, ini masih 1 per RP. Jadi jangan langsung ditulis RP-nya adalah 4 per 2 atau 2 gitu, jangan. Karena ini masih 1 per RP. Untuk jadiin RP tinggal dibalik. Berarti RP sama dengan 2 per 4 kilo ohm atau 0,5 kilo ohm. Oke. Nah, kan kita udah meninjau nih rangkaian R2, R4, R3 itu adalah rangkaian paralel. Nah, kalau misal kita udah gabung, kita udah ngitung R paralelnya, maka rangkaiannya bisa jadi rangkaian seri. Jadi nanti gambarnya kayak gini. Dari di sini, jadi rangkaian serinya. Rangkaian serinya dia gambarnya begini. Ini ada baterai, di sini ada hambatan, ini ada hambatan juga. Nah, di sini ada R1, di sini ada RP. RP itu R yang tadi kita cari itu, R paralelnya. Ini adalah GGL-nya. Nah, untuk ngitung hambatan pada rangkaian seri, berarti kan R total tinggal dicobain aja. R total sama dengan R1 ditambah R paralel. R1 tadi 3 kilo ohm ditambah RP-nya 0,5 kilo ohm. Hasilnya adalah 3,5 kilo ohm. Nah, oke. Jadi untuk jawaban yang A, hambatan ekuivalennya itu adalah 3,5 kilo ohm. Oke. Oh ya, kalau misal ada yang mau ditanyain, bisa drop chat atau mau on mic juga nggak apa-apa. Oke, nanti langsung dipotong aja. Aku lanjut ke soal yang B. Oke, soal yang B. Jika R4 sama dengan 2 kilo ohm, total muatan yang melewati R1 dalam 1 jam. Oke, yang B. Soal B. eh, eh, kita kan tahu rumus dari I, ya. Ini perlu diingat juga, I itu selain V per R, itu juga bisa ini atau bisa kita tulis rumus yang lain itu adalah Q per T. Nah, jadi muatan per satuan waktu itu adalah arus. Nah, sehingga kita bisa tindakan luas. Jadi kalau kita kali T, Q itu sama dengan arus dikali waktu. Jumlah muatan yang ada pada rangkaian. Gitu. Nah, oke, di sini tadi soalnya total muatan yang melewati R1 dalam 1 jam. Berarti kita harus nyari arus yang melalui R1. Nah, untuk arus yang melalui R1, kalau pada rangkaian seri gini ya, pada rangkaian seri gini kan dia arusnya akan sama kan. Arus yang mengalir, arus yang melewati R1 itu akan sama dengan arus yang melewati RP gini. Sehingga kita bisa nyari arusnya itu dengan rumus yang I sama dengan V per R. Oke, di sini dulu. I sama dengan V, GGL. GGL itu adalah GGL baterai tadi, yaitu 6 volt ya. 6 volt. Ingat juga ini tricky juga satuannya. Satuan kalau mau nyari arus dengan hasilnya itu ampere, itu yang tadi kilo ohm harus dijadiin ohm dulu. Jadi kita tulis 3,5 kali 10 pangkat 3. Ya, 10 pangkat 3. Dan hasilnya adalah tapi ini
Ini bisa kalian bisa hitung, kalau enggak ya I-nya bisa langsung masukin ke rumus yang ini. Ya, masukin rumus yang ini. Jadi I-nya ini itu bisa masukin ke sini. Langsung masukin aja biar nggak dua kali kerja. Jadi Q sama dengan I-nya tadi 6 per 3,5 kali 10 pangkat 3 dikali waktunya. Nah, tadi waktunya berapa? Waktunya adalah 1 jam. Tapi jangan langsung dimasukin 1. Karena kalau SI itu kan satuan waktu itu kan jadiin second. Jadi kita harus jadiin detik dulu second. Berarti dia 1 jam sama dengan 3.600 second. Dan hasilnya adalah 6,17 kolom. Nah, ini untuk soal yang B. Jadi step pertama itu kita yang penting kita harus tahu dulu rumus I sama dengan Q per T. Nah, untuk mencari Q kan rumusnya arus I kali T. Di soal kita udah tahu datanya ada T. Nah, yang belum adalah I. Yang perlu kita cari terlebih dahulu itu arusnya dengan cara I yang ini tadi. I sama dengan V per R. Nah, sini aku tulis. Ini adalah R total. Nah, R total. Kenapa pakai R total tadi? Karena dia masuk ke rangkaian seri gitu arusnya. Arus R1 itu harus pada rangkaian seri. Oke, untuk yang B. Kemudian sekarang lanjut ke yang C. Soal C. Soal C. Jika R4 sama dengan 2 kilo ohm, sama daya disipasi pada R4 adalah berapa? Kali titik-titik kali 10 pangkat 3 watt. Oke, kita sekarang mencari daya nih. Oke, mencari daya disipasi. Daya itu sama dengan lambangnya, rumusnya itu P. Itu sama dengan I kuadrat R. I kuadrat R bisa ini aku tulis apa ya? Atau kali ya. Atau V kali I bisa, atau V kuadrat per R. Ada ada tiga rumus. Jadi tergantung nanti yang diketahui yang mana. Nah, dari sini kan daya disipasi pada R4. Daya disipasi pada R4. Berarti kalau misal kita mau pakai yang, misal nih kita mau pakai yang V kuadrat R atau V kali I, sembarang. Kalau misal pakai V kuadrat R, berarti kita harus tahu potensial yang ada di R4. V yang ada di R4. Nih, R4 ini. Nah, cara ngitung potensial di R4 itu gimana? Kita bisa nyari, kita stepnya dari rangkaian seri tadi. Rangkaian seri tadi kita nyari potensial pada hambatan ini, hambatan di sorry, nyari beta potensial di hambatan paralelnya. Hambatan paralelnya ini. Oke, kita cari dulu aja. P pada RP. Oke, P itu sama dengan I kali R kan. I kali R karena dia nyari V pada P, aku tulis ini VP ya. VP sama dengan I kali RP. Harusnya harus yang tadi, yang 6 ini. Yang 6 per 3,5 kali 10 pangkat 3. Kita tulis 6 per 3,5 kali 10 pangkat 3 dikali RP. RP-nya berapa tadi? RP-nya adalah 0,5. 0,5, tapi ini kan kilo ohm. Kita jadiin ohm dulu. Kali 10 pangkat 3. Nah, hasilnya adalah berapa nih? Bentar. Hasilnya adalah 6 per 7. 6 per 7. Oke, atau bisa ya, 6 per 7 pecahan aja. 6 per 7.
Oke, nah kita udah nemu nih tegangan paralelnya. Nah, ingat juga kalau V pada paralel itu kan eh, jadi potensial di rangkaian paralel itu potensial di hambatannya itu akan sama semua. Maksudnya jadi nanti potensial di R2, V di R2 atau V2 itu sama dengan V4 sama dengan V3 gitu. Jadi bisa kita tulis sini. Karena paralel VP itu sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V4. Karena kita tadi suruh nyari daya disipasi atau P pada rangkaian 4 pada hambatan 4 terus P4 itu sama dengan kita pakai rumus yang ini V kuadrat per R. Berarti V4 kuadrat per R-nya. R4 tadi 2 ya, 2 kali 10 pangkat 3. Nah, berarti berapa nih? 6/7 kuadrat per 2 kali 10 pangkat 3. Hasilnya adalah 0,367 kali 10 pangkat min 3 watt. Nah, jadi hasilnya adalah 0,367. Oh ya, buat teman-teman yang mau akses soalnya itu udah di-share sama admin di live chat. Oke, sampai sini masih belum ada pertanyaan ya. Ini masih simpel sih sebenarnya. Cuman emang lumayan sabar karena kita harus mecah rangkaiannya gitu. Oke, aku lanjut ya. Untuk yang D, jika R4 sama dengan 0 kilo ohm, maka energi persatuan waktu yang diperlukan oleh baterai kerangkaian tersebut adalah berapa? Oke. Yang D. Yang ditanyakan adalah energi yang satuannya itu joule per satuan waktu. Waktu itu adalah satuannya S. Nah, sebenarnya energi persatuan waktu itu sama aja kayak daya P atau daya. Nah, berarti soal ini sebenarnya kita suruh nyari daya juga. Rumusnya kayak tadi ya. Ada 3 rumus tadi yang ini copy. Aduh. Oke. Jadi rumusnya ada 3 ini. Tergantung yang diketahui di soal. Nah, itu kan kalau tadi yang kita cari tadi kan ketika R-nya itu sama dengan 2 kilo ohm. Kalau di sini R4-nya 2 kilo ohm. Kalau yang D ini ketika kondisinya R4-nya 0 kilo ohm. Berarti kita harus ngitung ulang hambatan paralelnya ketika R4-nya 0. Oke, rangkaian paralel, R paralel itu 1 per RP sama dengan, sama kayak tadi, 1 R2 ditambah 1 per R3 ditambah 1 per R4. Sama tinggal dimasukin aja ini 2 kali 10. Nggak usah, bikin kilo ohm dulu aja. 2 ditambah 1 per 1 ditambah 1 per 0. Nah, kalau kayak gini kan dia akan menghasilkan angka, pokoknya
karena dia otomatis dia bakal per 0 kan. Nah, di sini bahkan ada angka gitu. Ada angka. Nah, angka per 0 itu kan sama dengan tak hingga kan. Berarti bisa kita tulis 1 per RP itu sama dengan tak hingga. Sehingga RP-nya nanti itu sama dengan tak hingga, sorry, bukan. Angka, suatu angka, misal angka ini, dibagi tak hingga. Karena sesuatu dibagi tak hingga itu hasilnya adalah 0. Berarti RP-nya adalah 0. Sehingga nanti rangkaian, hambatan totalnya ya, hambatan total juga akan berubah, akan beda kayak yang daripada yang awal tadi. R total itu sama dengan R1 ditambah RP. R1-nya adalah 3 kilo ohm ditambah RP-nya 0. Sehingga hasilnya adalah 3 kilo ohm. Nah, ini adalah R totalnya. R ekuivalennya. Kemudian kita suruh nyari dayanya. Di sini kan yang diketahui ada V-nya dan juga ada R-nya. Kita nggak perlu nyari I terlebih dahulu, karena kan tadi rumus daya kan ada 3 nih, ada I kuadrat R, ada V kali I, ada V kuadrat per R. Kita pakai yang sama, V kuadrat per R tadi. Di sini ya. Ini daya disipasi. Sorry. Daya itu. Daya sama dengan V sama dengan V kuadrat per R. Sama dengan V-nya adalah baterainya, 6 kuadrat, per R-nya tadi 3 kilo ohm. Karena kilo ohm kita jadiin ohm. Ingat, 10 pangkat 3. Hasilnya adalah 0,012 watt. Tadi ini mungkin agak. Oke, ini jawabannya. Oke. Oke, paham ya sampai sini? Karena nggak ada yang tanya, jadi aku anggap paham. Oke, lanjut ke yang E. Soal E. Pada kondisi nilai R4 tertentu, energi persatuan waktu yang diberikan oleh baterai ke resistor akan bernilai minimum. Maka nilai P minimumnya adalah berapa? Oke. Jadi oke. Oke, berdasarkan penjelasan ini ya. Berdasarkan persamaan P yang tadi, GGL kuadrat per R, daya akan bernilai minimum ketika nilai hambatan bernilai maksimum. Karena dia dalam persamaan dia menjadi penyebut ya. Jadi kalau semakin besar R-nya semakin maksimum, berarti dayanya akan semakin minimum. Oleh karena itu pada soal disebutkan P akan bernilai minimum pada keadaan R4 tertentu. Maka kita ninjau nih, ketika R4 sama dengan 0 sama ketika R4 sama dengan tak hingga. Kalau R4 sama dengan 0, kita udah tahu tadi dayanya itu yang dihasilkan adalah 0,012 watt. Nah, sekarang tinggal kita coba ketika R4-nya sama dengan tak hingga. Sama rumusnya, kita nyari dulu R ekuivalen. R ekuivalen itu sama dengan R1 ditambah R paralel. Kita cari dulu R paralelnya dulu. R paralel, sorry. Seper R paralel sama dengan 1 per R2 ditambah seper R3 ditambah seper R4. Oke, berarti 1 per
R2 berarti R2 bentar aku lupa. R2-nya 2 kilo ohm ditambah R3-nya 1 ditambah seper tak hingga kan? Tak hingga nih. Nah, berarti bisa kita tulis setengah ditambah 1/1 ditambah 0. Sehingga R paralelnya nanti 2, 3. 3/2. Seperti R paralel berarti. R paralelnya, RP-nya itu sama dengan 2/3 kilo ohm. Nah, R ekuivalennya sama dengan langsung aja R1-nya 3 kilo ohm ditambah 2/3 kilo ohm. Hasilnya 11/3 kilo ohm. Oke, kita udah nemu R-nya. Udah ada R dan juga udah ada GGL, kita bisa nyari dayanya. Mencari daya. P itu sama dengan V kuadrat per R ekuivalen. Sama dengan V kuadrat adalah 6 kuadrat. R ekuivalennya 11/3 kali 10⁻3. Dan hasilnya itu tadi 9,82 kali 10⁻³ watt. Nah, sekarang kita bandingin nih. Ketika R4-nya tak hingga, dia dayanya 9,82 kali 10⁻³ watt. Kalau ketika R4-nya sama dengan 0, dia 12 kali 10⁻³ ya. 0,12 watt. Jadi dia yang lebih kecil kan yang ini ya, ketika R4-nya tak hingga. Jadi daya disipasi minimumnya itu ketika R4-nya itu tak hingga dan besarnya itu sebesar 9,82 kali 10⁻³ watt. Oke. Gitu untuk rangkaian DC, untuk soal rangkaian DC. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau misal cara jelasin terlalu cepat, bilang ya. Drop chat aja. Oke, kalau nggak ada, langsung aku lanjutin ke materi kapasitor. Oke. Soalnya sebuah kapasitor kelas sejajar diisi dengan 4 material dielektrik yang disusun seperti pada gambar. Nilai konstanta dielektrik keempat material masing-masing adalah K1. K1 yang ini, K di sini itu sama dengan 16. Kemudian K2 di sini adalah 8. Terus K3 itu yang ini. K3 ini sama dengan 2. Sama ada keempat. Keempatnya adalah 3. Diketahui A itu luas adalah 13 cm kuadrat dan D-nya adalah 3 mm. Dan permitivitas vakum epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10⁻12. Oh ya, sebelum ngerjain kayak gini tuh dibiasain satuannya di SI dulu, di SI dulu. Berarti kalau misal 13 cm kuadrat itu kalau jadi meter kuadrat 13 kali 10⁻⁴ meter kuadrat. Kemudian untuk D-nya juga kita ganti jadi 3 kali 10⁻⁻³ meter. Oke. Langsung ke soal yang A. Besar kapasitansi dari kapasitor di atas setelah diisi keempat material dielektrik. Berapa farad?
Kalau kita melihat gambar kayak gini, itu rangkaian kayak dia jadinya kayak rangkaian kapasitor gitu. Nah, rangkaian kapasitor K1 ini, K1 sama K2 ini berlaku rangkaian paralel. Jadi di sini ada rangkaian paralel yang berlaku itu adalah K1 dan K2. Nah, kalau untuk K3 K4 dia rangkaian seri. Rangkaian seri. Kalau untuk gambarnya yang kayak gini ya. Ini K3 dan K4. Nah, perlu diingat juga kalau untuk penjumlahan kapasitansi pada rangkaian seri maupun paralel pada kapasitor itu beda sama yang beda sama rangkaian hambatan, rangkaian pokoknya resistor gitu. Beda karena di sini biasanya banyak yang keliru. Kalau misal di rangkaian seri di hambatan, R seri itu kan tinggal dijumlahin ya, misal R1 ditambah R2. Tapi kalau misal kapasitor seri itu dia kebalikannya. Kebalikan kayak jatuhnya dia kayak rangkaian seri, rangkaian paralel pada R. Jadi 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. Nah, kalau misal kapasitornya dia paralel, itu berarti CP sama dengan C1 ditambah C2. Nah, ini jangan sampai kebalik karena riskan banget di sini, banyak yang salah gara-gara di awal udah salah waktu jumlahin kapasitansinya, kapasitornya, besar kapasitor. Oke. Hmm. Berarti kalau kayak gini, kita nyari dulu yang rangkaian serinya dulu, yang K3 sama K4, biar nanti lebih gampang jumlahin K1, K2 sama K paralel, tinggal dijumlahin biasa. Kita berarti harus nyari seper CS-nya dulu. Seper CS sama dengan C3 ya, C3 ditambah C4. C3 sama dengan ditambah C4. Oh iya, sama satu lagi aku lupa, rumus mencari besar kapasitansi. Jadi C itu sama dengan K, konstanta dielektrik, dikalikan epsilon 0 kali A luasnya per D. D ini itu adalah jarak antar platnya. D. Berarti kalau misalnya K3 sama K4 dia jatuhnya D per 2. Nah, Berarti kalau kayak gini kita nyari dulu C3 sama C4 ya. Kita belajar dulu C3-nya. C3 itu sama dengan K3 kali epsilon 0 kali A per jaraknya. K3 berarti dia D per 2. D per 2. D per 2. Sama dengan konstanta dielektriknya 3 itu 2. 2 kali epsilon 0 kali A-nya tadi 13 kali 10 pangkat minus 4 per D-nya tadi adalah 3 kali 10 pangkat min 3. Jadi kan dia bagi 2, 3 per 2 kali 10 pangkat minus 3. Nah, ini adalah hasil C3. Hasil C3 itu 1,534 kali 10 pangkat min 11 farad. Untuk C3. Kemudian kita nyari juga C4-nya. Kita cari C4. C4 serumusnya sama K4 epsilon 0 A per D per 2. Ya, di sini ada K4-nya 3 kali epsilon 0
kali A, 13 kali 10 pangkat minus 4, per 3/2 kali 10 pangkat minus 3. Nah, untuk C4 itu hasilnya 2,301 kali 10 pangkat min 11 farad. Oke, nah kita masukin ke rumus C seri tadi. Rumus yang atas ini. Jadi, mencari CS. 1/CS sama dengan 1/C3 ditambah 1/C4. Sama dengan 1/C3-nya adalah 1,534 kali 10 pangkat min 11 ditambah 1/2,301 kali 10 pangkat min 11. Hasilnya itu adalah 9,204. Oh, bentar. Ini kan masih seperti CS ya. Seperti CS. Nanti, bentar. Berapa ya seperti CS? Bentar. 1/1,534 kali 10 pangkat min 11 ditambah 2,301 kali 10 pangkat min 11. Oke. Pokoknya nanti hasilnya itu, kalian bisa pakai kalkulator ya. Hasil CS-nya itu dia adalah 1, bukan 1, sorry. 9,204 kali 10 pangkat min 12 farad. Kalian bisa hitung sendiri nanti. Hasil CS-nya. Oke, kita udah nemu CS-nya nih, yang seri. Sekarang tinggal langsung ke C totalnya. Cari C total. Bentar ya. Mencari C total. Itu C total sama dengan C1 ditambah C2 ditambah CS. Oke, bentar. Karena kita belum menghitung C1-nya, kita pakai rumus sama kayak yang nyari C3 sama C4. C1 itu K1 dikali epsilon 0 kali A per dia D. Kalau kita lihat gambar lagi, jarak antar platnya ini di K2 itu kan dia D kan. D per 2 ditambah D per 2, D. Jadi bukan D per 2, bukan setengah D gitu. Karena jaraknya dia setengah D dikali 2. Ditambah K2 epsilon 0A per D juga ditambah CS. Nah, kalau kita lihat lagi antara C1 sama C2 ini, yang sama kan ada epsilon 0A per D. Jadi kita bisa keluarin epsilon 0A per D kali K1 ditambah K2 ditambah CS. Ini tinggal masukin aja epsilon 0 kali luasnya 13 kali 10 pangkat min 4 per D-nya itu 3 kali 10 pangkat min 3. K1-nya berarti K1-nya
16 ditambah 8, 24. 24 ditambah CS-nya tadi berapa? CS-nya adalah 9,204 kali 10 pangkat min 12. Tinggal masukin aja ke kalkulator, hasilnya adalah 101,24 kali 10 pangkat minus 12 para. Kali 10 minus 12 farad. Oke. Ini adalah C totalnya. Yang ditanyain tadi. Besar kapasitansi dari kapasitor di atas. Oke. Kemudian untuk soal yang B. Besar muatan total yang tersimpan pada kapasitor. Jika kapasitor dihubungkan beda potensial 20 volt. Berapa kolom? Oke. Untuk soal yang C. Perlu diingat juga kalau di materi kapasitor itu ada rumus Q muatan sama dengan C kali V. Nah, ini rumus umumnya. Nah, kalau di soal tadi kita suruh mencari muatan total yang tersimpan pada kapasitor. Berarti kita nyari Q kan? Nyari Q berarti kita perlu data C sama V. V-nya udah ada nih. V-nya adalah 20 volt. Nah, C-nya, ya C-nya adalah yang tadi kita cari, C totalnya. Totalnya itu 101,24 ini. Jadi bisa tertulis Q sama dengan C-nya 101,24 kali 10 pangkat minus 12 kali voltasenya 20. Hasilnya adalah 20,24,8 kali 10 pangkat minus 12 kolom. Nah, itu untuk mencari Q-nya. Kemudian untuk soal yang C, jika dihubungkan dengan beda potensial 20 volt di elektrik yang menyimpan energi paling besar. Oke. Kalau kayak gini kita harus nulis dulu rumus dari energi itu sendiri. Kalau di rangkaian kapasitor, rumus energi itu adalah setengah C V kuadrat. Nah, di sini kan jika dihubungkan dengan beda potensial 20 volt, berarti otomatis V-nya konstan 20. Yang membedakan adalah nanti C-nya. Karena tiap komponen K1, K2, K3, K4 itu terdapat perbedaan di konstanta di elektriknya. Sama jarak antar platnya juga. Nah, semakin besar C-nya, maka energi yang tersimpan juga akan semakin besar. Kalau kita breakdown lagi, rumus C itu adalah K epsilon 0A per D. Nah, kalau misal A sama D-nya itu sama semua, kita bisa tinggal nyari komponen di elektrik yang paling besar, itu yang mana. Nah, tapi kan di sini masalahnya K1 sama K2 itu jarak antar platnya itu beda antara K3 sama K4. Nah, caranya gimana? Pertama kita cari dulu energi yang tersimpan terbesar antara K3 sama K4 itu gedean yang mana gitu. Nah, kita tinggal lihat aja C3 sama C4 tadi. C3 tadi besarnya 1,534 nih. Yang ini besarnya 1,534 kali 10 pangkat min 11. Sedangkan untuk yang C4, besar kapasitansinya adalah 2,301 kali 10 pangkat min 11 farad. Kalau berdasarkan rumus yang ini, C sama dengan K epsilon 0, ini E sama dengan setengah CV kuadrat, berarti kan kita harus nyari C yang paling besar kan. Nah, otomatis karena tadi C4 itu karena
C4 dia itu lebih besar dari C3, bisa kita simpulkan bahwa E4 itu lebih besar dari E3. Oke ya, nah kita simpan dulu ini. Simpan dulu keterangan ini. Kemudian kita tinjau sekarang yang 1 sama 2. Nah, kalau 1 sama 2 ini kan mereka juga mirip kan. A-nya mirip, jarak antara plotnya juga mirip. Berarti kita tinggal lihat konstanta di elektriknya. Nah, kalau dilihat konstanta di elektrik yang lebih besar itu di K1. Sehingga bisa kita simpulkan lagi. Ini untuk yang pertama. Kalau untuk kesimpulan yang kedua, itu karena K1-nya dia itu lebih besar dari K2, otomatis C1 lebih besar dari C2. Dan otomatis juga E1 lebih besar dari E2. Nah, kita ada 2 data nih. Nah, sekarang tugas kita hanya tinggal mencari antara E1 sama E4 besaran mana sih, gitu kan. Nah, caranya tinggal kita ngitung C1, karena tadi C4 kita udah tahu, kita ngitung aja C1-nya ada berapa. Tuh, berarti kita harus ngitung C1-nya dulu. C1, C1, C1. E4 ini E1 kan. Nah, kita harus cari dulu C1-nya. C1 itu adalah tadi K1, K1-nya adalah 16 ya. 16 kali epsilon 0 kali A, sorry, hanya langsung aja. 13 kali 10 pangkat min 4 per 3 kali 10 pangkat min 3 ya. Nah, hasilnya itu adalah 6,136 kali 10 pangkat min 11 farad. Nah, kita udah tahu, kita udah punya data C1. Kita bandingkan lagi C1 sama C4. Karena kan kita yang perlu yang ini kita cari tahu kan antara E4 sama E1 gedean mana. Nah, C1-nya adalah 6, sekian. Kemudian C4-nya tadi 2, sekian. Berarti dia lebih besar, energi yang tersimpan kan lebih besar di C1. Nah, karena lagi karena C1 itu lebih besar dari C4, kita bisa simpulkan bahwa E1 itu lebih dari E4. Tuh. Jadi jawaban di sini jika dihubungkan dengan beda potensial 20 volt, di elektrik yang menyimpan energi paling besar adalah K1. Itu. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Itu adalah materi muatan. Nah, ini adalah titik muatan. Oke, nomor 4. Sebuah bola konduktor pejal memiliki jari-jari R1 dan bermuatan listrik sebesar 4 plus 4 Ki. Bola konduktor berongga bermuatan listrik total sebesar minus Ki dengan jari-jari R2 sama dengan 2R1 serta jari-jari di luar R3 sama dengan 4R1. Ditempatkan sepusat konsentris dengan bola pertama. Oke, sebelum masuk ke soal, kita tulis dulu di gambar ini maksud dari soalnya. Sebuah bola konduktor pejal memiliki jari-jari R1 dan bermuatan plus 4 Ki. Berarti di bola konduktor pejal yang di dalam ini itu terdapat muatan sebesar 4 plus 4 Ki. Tapi dia hanya ada di permukaannya. Kenapa gitu? Karena kita tahu muatan listrik pada suatu konduktor tersebar merata hanya di permukaannya saja. Jadi ya karena dia bola konduktor pejal ya dia hanya di permukaannya aja plus 4 Ki. Kemudian
bola konduktor berongga yang dimaksud adalah yang ini, yang warna abu-abu ini. Bermuatan listrik total minus Q. Totalnya ya, dia totalnya minus Q. Nah, dengan jari-jari R2 sama dengan 2R1. Nah, ingat tadi kata-kataku tadi, kalau muatan listrik pada suatu konduktor tersebar merata hanya di permukaan saja. Kalau misal dia bentuknya bola berongga, harusnya berarti kan dia punya dua permukaan ya, yaitu permukaan luar ini, dan juga ada permukaan dalam yang warna biru ini, permukaan dalam. Nah, berapa sih permukaan luar sama permukaan dalamnya? Sehingga kalau dijumlahin itu hasilnya minus Q. Jadi di sini ada rumus Q luar ditambah dengan Q dalam itu sama dengan Q total. Nah, gimana sih cara kita mencari tahu muatan yang tersebar di permukaannya itu? Kita harus tahu juga kalau bola berongga itu kan di sini ada kayak ruang hampa ya, yang warna kuning ini. Ini nggak ada apa-apanya ini, warna kuning ini. Nah, di dalam sini itu tuh tidak ada muatannya, atau muatan total di dalam warna kuning ini itu adalah 0 Q. 0 Q. Nah, kalau misal di permukaan sini sudah ada plus 4 Q, biar di dalam sini biar 0, bisa ada 0, berarti kan harus ada muatan negatif di permukaan yang dalam ini. Permukaan ini kan. Nah, besarnya berapa? Agar bisa menjadi 0 Q, berarti di sini minus 4 Q. Di sini ada minus 4 Q. Minus 4 Q. Nah, kalau udah, kan berarti kita udah tahu nih, minus 4 Q ini terletak di permukaan dalam bola berongganya, atau Q dalam ini. Nah, kalau misalnya kita masukin ke rumus, kan berarti yang kita cari adalah Q luar ditambah Q dalamnya adalah minus 4 Q, sama dengan Q totalnya tadi adalah minus Q. Nah, berarti Q luarnya adalah plus 3 Q ya. Nggak terusin aja. Nah, kita tulis lagi. Di sini ada plus 3 Q. Nah, jadi muatan yang tersebar, kalau kita gambarin kayak gini. Di permukaan luar ada plus 3 Q, di permukaan dalam ada minus Q, kemudian di pola pejal konduktor di dalam itu di permukaannya ada plus 4 Q. Oke, kita udah punya data ini. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Soal yang A. Perbandingan muatan listrik pada permukaan R3 terhadap muatan listrik pada permukaan R1. Menjadi perbandingannya. Oke, kalau kita lihat R3 itu tadi di soal adalah permukaan luar, jari-jari luar kan, berarti R3 itu kalau kita bikin permukaan, misalnya di gambar ini, itu kayak gini. Kalau kita bikin permukaan Gauss gitu. Nah, kalau kayak gini, muatan yang dilingkupi sama ini permukaan Gauss itu kan ada min 3 Q ya. Sorry, plus 3 Q, ada min 4 Q, ada plus 4 Q. Kenapa tadi minus Q-nya aku ilangin? Karena minus Q itu kan hasil penjumlahan dari plus 3 Q sama minus 4 Q kan. Jadi minus Q. Jadi aku hapus aja. Kalau karena tadi kita suruh nyari perbandingan muatan listrik pada R3, jadi pada R3 kan plus 3 Q doang kan. Karena min 4 Q ditambah plus 4 Q kan 0. Jadi kalau misalnya kita terus, misal bikinnya jadi Q1 per Q3 kali ya. Q1 per Q3. Kita udah tahu Q3-nya itu plus 3 Q ya. Plus 3 Q. Nah, kemudian muatan listrik pada permukaan R1. Kalau kita bikin permukaan lagi, di sini gini. Ini. Nah, di permukaan R1 ini kan cuma ada plus 4 Q ya, yang tadi itu. Plus 4 Q.
Nah, ya udah berarti hanya itu aja karena di dalam ini kan nggak ada, di tengah-tengah ini nggak ada. Jadi di sini Q1-nya barengan plus 4Q. Nah, perbandingannya ini 4/3. Uh, itu berarti 1,333 333 itu untuk yang A perbandingan. Nah sekarang kita lanjut ke yang B. Jika diketahui perbandingan RB per RA sama dengan 2, maka perbandingan besar medan listrik pada jarak RA, yaitu RA berada di antara R1 dan R2, dengan besar medan listrik pada jarak RB yang lebih dari R3. Oke, tapi kita harus nyari satu persatu dulu. Yang B. Misal di sini perbandingannya kita bikin A per EB ya nih. EA per EB. Kita nyari perbandingannya. Nah, kita cari dulu EA dulu. Kita nyari EA-nya dulu. Mencari EA. Integral tertutup EA hukum Gauss dot DA itu sama dengan Q enclosure atau Q yang dilingkupi dibagi epsilon 0. Nah, sebelum itu kita gambar dulu kali permukaan ketika R-nya itu di antara R1 sama R2. Gini berarti ini set 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 enggak sempurna ya, apa ya. Kira-kira permukaannya gini R-nya. Ini ada RA. Nah, berarti kita bisa tulis juga, kita keluarin E-nya, EA, DA. DA itu adalah luas permukaan. Nah, oh ya di sini jangan luas lingkaran ya, karena ini kan bentuknya bola ya, cuman karena digambar 2 dimensi jadi kayak lingkaran. Jadi yang pakai kita tetap luas permukaan bola, itu 4 pi. R-nya berapa? R-nya adalah RA kuadrat. Sama dengan Q yang dilingkupi, Q enclosure-nya. Kalau kita gini, ada permukaan gini kan, dia hanya melingkupi muatan yang ada di sini kan. Muatan yang ini doang, yang di pinggir-pinggir ini doang. Yang berada di bola pejal konduktor. Dan itu adalah 4 Q. Nah, udah kita masukin aja. Plus 4 Q per epsilon 0. EA itu sama dengan plus 4 Q per 4 Q 4 pi epsilon 0 R A kuadrat. Oke, kita udah nih ketemu satu rumus untuk medan listrik di A, RA ya. Nah, sekarang kita perlu mencari EB juga. Mencari EB. Mencari EB. Rumusnya sama, integral tertutup EB dot DA sama dengan Q enclosure per epsilon 0. Keluarin EB-nya, EB, DA-nya sama, luas permukaan lingkaran, tapi jari-jarinya adalah RB kuadrat sama dengan, nah, kita bikin lagi permukaan nih. Tadi kan RB-nya itu lebih dari R3 ya. Kalau lebih dari R3, jadi di sini. Di sini. Kira-kira gini lah ya. Nah, di sini itu ada R3. Sorry, RB. Sorry. Nah, berapa sih muatan yang dilingkupi sama permukaan Gauss yang warna biru yang kita buat terusan, yang berjari-jari RB? Kalau
mengacu tadi yang tadi kita gambar, itu kan ada di permukaan luar sini ada plus 3Q, di dalam sini ada minus 4Q, terus di sini ada plus 4Q. Kita jumlahin aja semua. Plus 3Q ditambah min 4Q ditambah plus 4Q. Hasilnya adalah plus 3Q kan. Jadi muatan yang dilingkupi pada permukaan perjari-jari RB itu plus 3Q per epsilon 0. Ini kita luasin aja. EB sama dengan plus 3Q per 4Pi epsilon 0 RB kuadrat. Oke. Nah, karena kita suruh nyari perbandingan, ya udah kita EA per EB aja langsung. EA per EB. Ada yang bisa dicoret kan? Langsung aja kita coret nih. Ini kecoret. Ini kecoret. 4Pi epsilon 0 dicoret. Hasilnya tinggal 4 per RA kuadrat per 3 per RB kuadrat. Sama dengan 4 per 3 kali RB per RA kuadrat. Nah, ya. RB per RA tadi kan 2 ya. Karena diketahui perbandingan RB per RA sama dengan 2. Jadi 4 per 3 kali 4. Sama dengan 16 per 3. Gitu. Untuk soal yang nomor soal 4 yang B. Oke, terus ini sekarang yang C ya, langsung yang C, bukan ini. Nah, yang C lumayan ribet dikit ya. Oke. Yang C, perbandingan potensial listrik pada posisi R, R-nya itu kurang dari R1 saat bola kondutor berongga tidak diberi ground, pada gambar A, ketika tidak diberi ground. Pada saat bola kondutor berongga diberi ground sehingga potensial bernilai 0 pada gambar B. Nah, rumus dari beda potensial itu adalah ini PB min PA sama dengan minus integral A ke B E dot DL. Nah, maksudnya itu gimana? Sebenarnya rumus ini itu bisa kayak VB itu B-nya itu adalah titik finalnya, terus A-nya itu adalah startnya gitu. Jadi, kan beda potensial itu adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan ke titik tertentu gitu. Misal di sini ada key gitu kan. Misal titik yang dimaksud adalah di sini. Di sekitar sini memindahkan key yang jaraknya tak hingga itu ke tempat yang jaraknya cuma R1 misal. Nah, jadi usahanya berapa sih untuk memindahkan muatan tersebut? Nah, VB itu adalah V finalnya, berarti di R1, kemudian V adalah VA-nya adalah V startnya, mulainya. Dia mulainya di titik tak hingga gitu. Nah, kita melihat di gambar A. Untuk kondisi sebelum diberi ground, kita kaitkan potensial di titik berjarak R dan titik tak hingga, sehingga memiliki potensial listrik bernilai 0. Nah, gambarnya kayak gini ya. Nah, soalnya tadi kan perbandingan potensial listrik pada posisi R itu kurang dari R1. Kalau kita gambarin, berarti permukaannya itu di sini ya. Kan R1 ini. R1 berarti R kecilnya itu ada di sini. Nah, ini adalah R kecilnya. Nah, jadi tinggal ganti aja rumusnya VR min V tak hingga sama dengan minus integral dari tak hingga menuju ke R E dot DL. Nah, potensial di titik tak hingga, suatu potensial di titik tak hingga itu kan 0 kan.
Jadi tinggal ganti 0, VR-0 sama dengan minus. Nah, integral ini, integral dari tak hingga menuju R, itu bisa kita pecah lagi. Jadi kayak Q ini ya, Q ketika dia ingin pergi ke titik R, ke sini, taruhlah misalnya ini titik, ada titik gitu. Ini ada titik R gitu, R besar. Nah, dia kan harus melalui beberapa stage, beberapa level gitu. Dia harus, pertama dia auto bergerak, dia harus menembus R3 dulu. Di sini ada R3. Sehingga di sini integralnya tak hingga menuju R3, terus ditambah habis dia menembus R3, permukaan R3 ini dia masih harus menembus R2 dari R3 ke R2. Tapi di sini integralnya R3 tambah R2, terus habis itu setelah dia nembus R2 harus harus menembus lagi R1 kan. Nah, jadi ada R2 ke R1 ditambah, nah habis itu yang terakhir dari R1 ke R, jadi R1 ke R. Jadi ini rumus cara memecah rumus integral yang ini, integral dari tak hingga menuju R, P.dl. Oke, tinggal VR sama dengan masukin aja tadi, kalau misal di R3 ya, kalau ini kan integral 0 sampai R3 itu kan permukaannya kayak yang tadi ya, R3 itu yang kayak gini, yang berada di sini. Nah, muatan yang dilingkupi tadi kan dia adalah plus 3 plus 3 Q kan ya, plus 3 Q per 4 Pi epsilon 0 L kuadrat yang tadi, yang ini EB, kayak EB karena dia di R3 gitu kan. Kalau misalnya kita gambarin kan mirip tuh, hampir mirip. Nah, kemudian untuk yang di R3 sama R2, di antara R3 sama R2, di antara R3 sama R2 berarti dia di sini. Nah, ini kan dia adalah ruang hampa ya. Sorry, bukan. Salah. Dia ada di sini. Nah, perlu diingat lagi kalau muatan muatan listrik pada suatu konduktor itu kan tersebar merata di tepi-tepinya kan, di tepi sini. Berarti di tengahnya nggak ada muatan, jadi di tengahnya nggak ada muatan. Nah, kalau nggak ada muatan, otomatis dia nggak ada medan listrik. Jadi kita bisa, nggak ada medan listrik, berarti kita nggak ada medan, berarti nggak ada potensial. Jadi kita bisa tulis 0 di antara R3 sama R2 ini. R3 di sini, R2 di sini. R3, R2. Nah, kemudian di antara R2, R1. R2, R1 berarti kalau digambar itu begini kan. Lingkarannya di sini, permukaan Gaussnya. Nah, kalau permukaan Gauss di sini, berarti kan muatan yang dilingkupi dia ada satu. Bukan satu. Dia ada muatan sebesar plus 4 Q. Nih, jadi 4 Q per 4 Pi epsilon 0 L kuadrat. L kuadrat ini maksud adalah ini jari-jari dari titik pusat ke permukaan Gaussnya. Jadi variabelnya adalah L. Tuh. Ditambah 0. Kenapa 0? Karena kan ini R1, permukaannya di antara R1 ke R kecil kan. Berarti kan ada di sini. Ya tadi kalau muatan listrik pada bola konduktor itu kan dia ada di tepi. Di tengah-tengah nggak ada. Otomatis nggak ada muatan yang dilingkupi di permukaan Gauss ini. Jadi bisa dibilang kalau nggak ada muatan, nggak ada medan listrik. Nggak ada medan listrik, nggak ada potensial. Jadi kita bisa 0, di sini juga 0. Integralin biasa, 3 Q per 4 Pi epsilon 0 bisa keluar, tersisa 1 L kuadrat DL, hasilnya ini, min 1 L R3 hingga ditambah Q per Pi epsilon 0 kali min 1 L dari batas atas R1, batas bawah R2. Nah, tinggal dimasukin aja, nanti ketemu hasil akhirnya adalah ini, 11 Q per 16 Pi epsilon 0 R1. Ini adalah kondisi ketika belum ada penambahan ground gitu, belum adanya penambahan ground. Nah, yang kondisi kedua, dengan penambahan ground yang dihubungkan ke permukaan R3 menyebabkan potensial listrik di permukaan tersebut menjadi 0. Kemudian kita kaitkan potensial di permukaan itu dengan titik berjarak R dengan cara seperti sebelumnya. Caranya sama,
Cuma di sini dibikin VR aksen, kenapa? Biar nggak bingung, karena tadi kan di sini VR itu kondisi ketika belum diberi ground. Nah, kalau kita udah diberi VR aksen, dia mulanya dari VR3. Kenapa nggak dari hingga? Karena tadi impact dari penambahan ground. Jadi, dan beda potensial di permukaan R3 sama dengan 0. Jadi namanya sama, VR aksen sama dengan VR3 VR aksen minus VR3 sama dengan minus integral R3 menuju R E.dl. Terus VR3 sama dengan 0 dimasukin, dipecah lagi, R3 ke R itu ada R3 ke R2, ada R2 ke R1, ada R1 ke R. Terus R3 ke R2 tadi 0 kan, udah dibahas tadi, kenapa bisa 0, kemudian R2 R1 itu juga udah dijelasin, kenapa bisa 4pi per 4pi epsilon 0 L kuadrat DL, kemudian R1 ke R kecil itu 0. Integralin biasa sama dengan minus Q per Pi epsilon 0 kali min 1 per L dengan batas atas R1, R2, dimasukin substitusi, hasil akhirnya adalah Q per 2Pi epsilon 0 per R kuadrat. Q per 2Pi epsilon 0 R1. Nah, perbandingan potensial di titik berjarak R pada kondisi sebelum terhadap kondisi setelah ground, tinggal VR per VR 16pi epsilon 0 R1 per Q per 2pi epsilon 0 R1. Hasilnya adalah 11 per 8. Gitu. Jadi di soal yang terakhir ini emang di nomor C-nya emang lumayan rumit. Gitu. Oke, sebelum lanjut mungkin kalau ada yang mau ditanyain. Oke, oke sebelum ya ini nggak ada ditanyanya. Kalau nggak ada, cukup sekian dari aku untuk materi UTS. Di sini kita udah nge-review sedikit rangkaian DC, kapasitor, dan muatan. Ya, semoga apa yang aku jelasin bisa ditangkap dengan baik, dan berharap juga buat kalian yang UP semoga diberikan hasil yang terbaik. Oke, baik. Selanjutnya aku serahkan kepada Ruben untuk melanjutkan materi. Mangga Ruben. Oke, makasih Alif. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi aku Ruben Setiawan dari kelas 03 1632107. Jadi kali ini aku bakal lanjutin pembahasannya Alif tadi. Kita bakal bahas tentang gaya-gaya listrik itu sama teorema usaha energi yang dikaitkan ke potensial. Oke, mungkin bisa gantian share screen, Div. Oke. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, semoga udah kelihatan. Nah, jadi masih sama, kita bakal bahas soal UTS lagi. Karena soal UTS ini termasuk yang jujur buat aku ini juga lumayan susah sih. Tapi kita coba bahas bareng-bareng ya. Kita nanti juga lihat pembahasannya dari FIPA dan kita coba cocokin gitu. Oke. Jadi di sini ada spektograf massa. Jadi spektograf massa itu adalah akselerator atau sebuah mesin untuk menggerakkan elektron lah gitu atau mempercepatnya. Jadi sebuah ion dipercepat melalui di sini ada perbedaan potensial sebesar 1,2 kilovolt antara titik S sama titik P. Oke, berarti di sini ini perbedaannya 1.200 volt ya, kilovolt ya. Lalu di sini ada lintasan elektronnya yang warna biru, terus nangkep jaring lingkaran. Ini di sini ada medan magnet. Jadi di sini ada medan magnet yang besarnya setara ya. Dia konstan 0,6 Tesla. Di sudutnya 60, terus ditangkap oleh plat fotografik.
Jarak antara titik P dan C adalah 1,2 meter. Oke. Jadi kalau P dan C itu 1,2 meter, berarti di sini tuh 0,6 meter. Oke. P-nya kita pakai yang 3,14. Nah, pertanyaannya di sini adalah bagaimana perbandingan antara Q sama M yang namanya. Tuh, muatan listrik dibanding si massa dari ionnya itu. Oke, jadi kita di sini menurut pembahasan juga kita bakal pakai hukum kekalan energi mekanik di antara titik P dan titik sebentar. Ini tuh harusnya titik S sama P gitu sih. Yang P itu, oh iya, ini harusnya titik S ya teman-teman, ini mohon dikoreksi. Jadi ini S, ya ini nanti dikoreksi aja gitu. Nah, jadi di titik S sama di titik P. Nah, kita pakai hukum kekekalan energi mekanik di EM di S itu bakal sama dengan M di P. Nah, hukum kekekalan energi mekanik sendiri kan kita tahu kalau misalnya secara biasa ya dinamika gitu kan EM itu sama dengan EP plus EK. Tuh. Nah, EP-nya di sini ini yang kita ganti pakai potensial atau volt gitu ya. Yang EK-nya di sini tetap yang setengah MV kuadrat gitu. Kita tinjauannya di sini bukan relativistik, jadi nggak perlu pakai gambar-gambaran gitu. Kita tinjauannya masih klasik aja gitu. Oke. Nah, karena perbedaan di S sama P itu potensialnya 1200 volt dan si elektron ini bergerak dari S ke P. Nah, berarti yang potensialnya tinggi itu adalah di S. Berarti kita bisa assign di S itu 1200 volt dan di P itu adalah 0 volt gitu. Supaya gampang aja sih sebenarnya. Nah, di sini ada delta V atau perbedaan potensial. Oke. Nah, ini ya persamaannya EM di P sama dengan M di S. Ini abaikan aja huruf O-nya. Di U itu potensial ya, energi potensial, dan K itu energi kinetik. Nah, jadi karena di titik P itu dia elektronnya tadi diam, maka K-nya di situ 0. Tuh. Lalu demikian pula di yang 0, di titik yang itu dia potensialnya kan 0, jadi ini yang 0. Nah, jadi kita dapat rumusnya Q delta V sama dengan setengah MV di S kuadrat. Nah, karena kita mau cari perbandingan Q sama M, jadi kita geser persamaannya itu biar dia jadi ada perbandingan seperti ini, Q per M. Nah, ini jadi V di S itu sama dengan sekian, akar sekian. Nah, lalu setelah itu kita sama dengarkan V ini dengan gaya gitu ya. Jadi dia sama-sama punya Q per M. Karena gayanya itu dia di sini nanti gerak sirkular gitu ya. Ini gerak sirkular. Nah, karena dia di sini ada gerak sirkular, berarti dia ada gaya sentri F FSP gitu ya, FSP yang arahnya ke dalam gitu. Nah, besarnya FSP karena gaya sentrifugal sendiri adalah MV kuadrat per R ya. Jadi MV kuadrat per R, dan ini sepertinya R-nya kita harus nyari sih, karena ini sudutnya 60 ya. 60 kalau bagi 2 ini berarti 30. Ini 30. Kayaknya ini R-nya harus kita cari sih. Cos samping miring. Oke, berarti cos 30 ya. 0 R-nya itu sama dengan 0,6 cos 30. 0,6 kali setengah akar 3. 0,3 akar 3. Ini R-nya. Ya kan? Kalau salah mungkin dikoreksi lagi. Nah, iya kan 0,3. Bentar. Cos-nya dia cos
Jadi dari rumus F tadi kita sama dengan mv kuadrat per R. Nah, F itu sendiri kan bisa kita, karena dia kepengaruh gaya magnet di sini, jadi FB ya, FB sama dengan B QV gitu ya. Jadi ini gaya magnet ya, akibat magnet. Terus ini yang akibat tadi gerak sirkular. Nah, kita dapat V-nya seperti ini persamaannya. Nah, lalu persamaan yang V ini kita substitusikan dengan V yang udah kita dapat tadi di sini. Kita substitusikan ke sini. Terus, oke, kita dapat persamaannya ini. Jadi ada Q per M. Dapatnya seperti ini. Nanti di otak-atik sendiri ya persamaannya. Ini gampang kok, cuma aljabar biasa aja tukar-tukar. Gitu. Sebentar ini, yang ini agak masalah di R-nya. Kalau B sama delta V-nya ini udah beres, nih tinggal dimasukin, nanti ketemu Q per M-nya. Bentar, coba aku tinjau R-nya dulu, kayaknya aku agak sedikit salah sih. Sebentar. 60. Oh iya, ada yang benar, sorry. Kalau totalnya 180, berarti 180 kurangi 60 itu masih 120 ya, berarti ini 60, sorry, bukan 30. Ya benar. Nah, itu 60. Sorry, karena di sini sudutnya 60, berarti biar 180 ini harus 60. Sini juga, ya. Oke, sip, berarti ini cos 60 ya maksudnya. Cos 60 itu ya tengah aja. Oke. Oke, cos 60. Oke, berarti R-nya benar. Oke, berarti ini tadi tinggal dimasukin aja dan dapat nilainya. Jadi intinya kalau ketemu soal spektrograf massa seperti ini, terutama yang harus kalian identifikasi ya, itu adalah delta V-nya. Delta V-nya berapa, terus beda potensialnya itu di titik mana aja gitu, kalian coba assign. Terus sama panjang lintasannya. Geometri, lintasan si elektronnya itu bakal seperti apa sih, dia bakal lewat medan magnet apa enggak kayak gitu. Terus ya B-nya berapa. Terus ya habis itu dikaitkan yang delta V ini nanti dikaitkan ke konservasi energi. Jadi M1 sama dengan M2. Nah, M ini bisa dijabarin jadi U1 plus K1 dengan U2 plus K2. Nah, ini salah satu U-nya itu pasti ada yang 0 gitu ya. Ini nanti jadi delta V. Intinya kalau kalian mau geser-geser juga nggak apa-apa. U1 min U2, K2 min K1 gitu juga boleh, tergantung nanti permintaan soalnya seperti apa. Intinya just treat the potential here as the potential in gravitasi gitu, in gravity ya. Jadi ditreat aja seperti itu gitu diperlakukan. Kalau K-nya harusnya beres ya. Ini yang setengah mv kuadratnya, karena kita menjawabnya masih klasik jadi masih lebih gampang, nggak perlu ada faktor gamma gitu. Ini yang buat yang A. BTW kalau ada yang mau tanya langsung chat aja atau langsung ngomong juga. Nah, terus ini ion dipercepat, ini pertanyaan sebentar. Waktu tempuh ion dari titik P ke titik C. Oke, berarti kita harus lihat jaraknya juga si lintasan elektronnya warna biru ini gitu. Oke, berarti ini jarak di sini berapa, terus di sini berapa, di sini berapa. Ini kan harusnya sama ya, karena dia simetris gitu. Berarti ini jaraknya 0,6 sin 60 derajat. Ini sama dengan 0,3 akar 2. Akar 3. Yang ini juga sama, 0,3 akar 3. Terus ini karena R-nya tadi 0,3 ya. Berarti sebentar. 60 ya. Kelilingnya ya. Kita cari keliling lingkarannya. Keliling lingkaran itu sama dengan PD kali
60/360. Itu berarti Pi kali 0,3 kali 2 kali 60 bagi 360 1/6. Itu ini jadinya berapa ya? 3 0,1 pi. Tuh. Oke. Ini jaraknya. Terus kita bakal ditanya waktu tempuhnya ya. Waktu tempuhnya, jadi kita bisa tinjau di sini dari hubungan dari gerak ion menuju titik X dengan energi potensial elektron. Oke. Nah, W sama dengan F kali S. Nah, S-nya itu ini yang jaraknya tadi itu. Ini bisa kita uraikan jadi M/V. Oh, wait. Oh, jaraknya kita pakai yang L ternyata. Diasumsikan pakai yang L. Terus ini oke, A-nya ketemu ini. Ini percepatannya. Nah, terus kita pakai persamaan kinematika biasa. Tuh. V-nya 0, V awalnya ini awal. Terus ini A-nya kita masukin ke sini, Px ini. T-nya kita cari ya, variabel yang kita cari. Ini udah otomatis 0 juga. Dan ini pakai L. Nah, Px-nya ini ya, Q delta V per ml. Oke, udah dapat nanti Tx-nya. Sebentar. Oh, dari P ke X. Sebentar. Oh, ini ada 3 kali berarti ya. Oke, P ke X, X ke Y, Y ke C. Oh, ya. Sorry. Berarti benar caraku tadi. Jadi di segmen ini dihitung T-nya, saya T1 itu berapa, terus yang di sini T2-nya itu berapa, di sini T3-nya berapa. Karena pasti T1 sama dengan T3 ya, karena dia simetri dan nggak ada medan magnet di situ. Berarti kalau kita udah ketemu T1, berarti ya udah T3-nya sama. Tinggal kita cari T2-nya, karena di situ ada medan magnet, berarti ini bakal beda nih ceritanya. Tadi yang udah kita cari itu T1 ya, karena dia jaraknya apa itu namanya, lintasannya lurus, ya berarti pakai yang L yang di sini, yang 0,3 akar 3 ini. Nah, ini kan juga sama ya, 0,3 akar 3. Oke, tinggal masukin angkanya semua, ketemu, sekian. Yang ini bakal sama dengan T3. Nah, ini yang nanti dijumlahin bareng-bareng, kan sama ini. Nah, berarti kita tinggal cari yang ini karena magnetnya. Nah, yang karena ada medan magnetnya. Nah, karena ada pengaruh medan magnet juga, dan dia gerakannya itu sirkular, berarti kita assign dulu F sama dengan MA gitu. Di F-nya kita substitusi pakai gaya magnet BQV. Terus di akselerasinya itu kita pakai yang V kuadrat per R. Nah, dia geraknya sirkular. Jadi ini karena ada B, sementara kalau yang di sini itu karena geraknya sirkular. Yang kita ketemu V-nya sekian, terus kita masukin ke rumus V kali T. Nah, ini yang aku bilang tadi, yang apa sih namanya, lintasannya itu kan karena dia melengkung ini, berarti pakai kayak keliling lingkaran, terus dibagi sudutnya, itu kan dia cuma 60 derajat ya. Terus pakai kinematika biasa di V kali T. Oke, ketemu T-nya sekian, tinggal dijumlah. Nah, ini jadi stepnya agak panjang ya, tapi sebenarnya nggak terlalu sulit. Ya, agak sulit di awal sih sebenarnya memahami sistemnya. Kalau mungkin kalian sambil nyari-nyari, sambil mikir-mikir gitu ya, kalau soal kayak gini, coba dilengkapi dulu aja geometrinya, ukuran-ukuran itu semua dicariin dulu satu-satu gitu. Karena itu pasti bakal kepake. Dan terus dilihat di lintasannya dia ada apa aja, ada medan magnet apa enggak. Soalnya ketika dia ada medan magnet, berarti dia gaya yang bekerja di situ ada gaya magnet juga kan. Jadi hitungannya dia beda gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya sebentar. Aku fokusin kayaknya.
Aduh, wait, agak nge-lag, sorry. Mana ya? Nah, aku di samping aja. Oke, sebuah muatan listrik, bla bla bla. Oke, ini berarti hubungannya sama potensial ya, potensial listrik sebesar ini tempatkan pada suku X di X sama dengan min 5. Asumsikan potensial listrik tak hingga sama dengan 0, terus K-nya sekian. Oke, mungkin kita gambar sistemnya dulu ya. Kita gambar koordinatnya, ini X, Y, terus dia ada X sama dengan min 5. Oke, jadi sekitar di sini itu ada muatan positif plus 12 mikrocoulomb. Nah, ini udah ada duluan nih si muatan ini. Terus kita yang A itu usaha yang dilakukan untuk bawa muatan listrik plus 3 mikrocoulomb dari titik kita hingga ke sumbu Y di 5 cm. Y-nya 5. Oke. Ini X sama dengan min 5 cm. Terus kita mengintroduce sebuah muatan baru di situ. Ada di plus 3 kalau dibawa dari Taingga ya dibawa sampai ke Y sama dengan 5. Y sama dengan 5 cm. Ini ditanya usahanya berapa. Harusnya udah pada tahu ya rumus yang usaha kaki kali Q per R, kaki 1 2 per R itu dengan di sama delta V. Wait. Kita bahas nomor A dulu ya. Delta V sama dengan K Q1 Q2 per R. K-nya udah diketahui, R-nya berarti R-nya kita cari ya, ini jarak antara yang 1 sama 2 ini. Berarti kalau di sini tuh R-nya sama dengan ini sama-sama 5 cm ya. Pythagoras saja biasa berarti 5 akar 2 cm. Oke, K-nya itu udah ada 9 kali 10 pangkat 9 kali Q1-nya bebas sih, Q1 Q2-nya mau yang mana terserah. Intinya tanda muatannya dimasukkannya di sini. Dan ini karena sama-sama positif juga jadi nggak terlalu ngaruh di perhitungannya. Tuh. Di 12 sama 3 ya. 12 kali 10 pangkat min 6 kali 3 kali 10 pangkat min 6 per R-nya tadi 5 akar 2. Ingat nih masih cm berarti dia harus dikali 10 pangkat min 2 meter. Oke. Ini nanti ketemu hasilnya 4,58 Joule. Ada yang ditanya buat nomor A ini harusnya masih gampang ya. Oke, mungkin kita lanjut nomor B. B dengan 2 buah muatan. Oke, berarti sistemnya sama seperti ini. Ada sebuah titik di P dengan koordinat min B, YP itu memiliki medan listrik sama dengan 0. Oke, jadi kita suruh nyari nilai titik P-nya itu di mana dia posisinya dengan sistem yang udah ada seperti ini.
Ya, mungkin aku kopas lagi sistemnya. Nah, dengan sistem seperti ini, ya ada suatu titik nih. Ya, titik dia tuh di titik P itu, yang dia beda potensialnya itu, sorry, bukan potensial, medan listrik ya. Listriknya dia sama dengan 0. Tuh, biasa nih penyakit MS. Bentar ya, ini OneNote-nya agak penyakit. Oke, udah sembuh. Kita cari di titik P itu yang dia beda listriknya sama dengan 0. Titik P itu dia SAR E-nya itu sama dengan 0. Nah, berarti kan kayaknya dia ada di sekitar tengah-tengah kayak gitu kan. Di tengah-tengah si segitiga tadi gitu. Nah, intinya pengaruh dari yang Q1 sama Q2 itu dia sama. Jadi ya intinya titik P itu around here lah. Kita nggak tahu itu di mana. Jadi coba aku simplifikasi sistemnya. Jadi kalau kita ada yang di sini plus 3 mikrokulom, sini plus 12 mikrokulom, plus ini jarak antaranya berarti 5/2 ya. Kita sorry, nah, beda warna aja deh. Ini ada titik P di sini. Gitu. Nah, jadi titik P itu jaraknya mungkin dari muatan yang itu X, sementara dari muatan yang itu 5/2 min X. Oke, berarti karena sama-sama 0, medan listriknya di situ berarti bisa ini muatan 1 gitu ya, coba ini muatan 2. Berarti E1 sama dengan E2, ya sama dengan 0 gitu ya. Oke, tinggal pakai rumusnya yang yaitu ada kaki per R kuadrat, ini pakai kita itu sama dengan kaki 2 per R kuadrat. R kuadratnya berarti kalau yang ini K-nya dicoret aja dulu ya. Ini Q1 per R kuadratnya pakai yang nih, yang X. Terus ini R kuadratnya pakai yang 5, ini X kuadrat. Q2 per 5/2 min X kuadrat. 12 kali 10 pangkat min 6 per X kuadrat ya. Dengan Q2-nya itu berapa sih? Oke. Q2-nya itu 3 kali 10 pangkat min 6 per kita ubah ke SI semua dulu ya. Jadi ini 5/2 kali 10 pangkat min 2 min X kuadrat. Oke, ini bisa pakai kalkulator aja. Kalau kalian pakai Casio itu bisa. Jadi dibentuk dulu persamaannya seperti ini. Nanti pakai solve for X kayak gitu. Nanti ketemu X-nya sebentar. Aku juga pakai kalkulator. Sini. Oke, X-nya itu 10/3 × 2 cm. Tapi belum selesai teman-teman. 10/3 × 2 cm. Ini X-nya. Oke, berarti kita coba gambar sistemnya lagi. Kita berarti disuruh nyari minus B. Oke, berarti itu di ordinatnya ya. Di aksisnya, sorry. Yang YP-nya ordinatnya kita nggak usah peduliin gitu. Berarti ini seperti ini 5, X. Jadi ini min 5. Terus jaraknya itu X-nya, oke, berarti X itu berarti dari kiri ya. Itu 10/3. Oke, berarti sekitar sini ya ada 10/3.
10/3 akar 2. Di jaraknya segini. Oke, kita terus nyari aksisnya. Gimana dari aksisnya berarti ini tinggal ya perbandingan biasa aja segitiga. Kalau di situ 10/3 akar 2 berarti yang di sebelah sana 5/2/3 ya. Berarti yang di sini 5/3. Sip. Ntar kita pakai perbandingan panjang biasa. Kita coba assign segitiganya jadi SP. Nah, sepertinya S R O T. Ya, titik S P R O T. Dan seperti itu berarti perbandingan OS per ST itu sama dengan RS per RP, ya nggak sih? RS per ST. S ST oke. RS SP. RS SP. Nah. DOS itu 5, ini ST itu tadi 5/2 sama dengan RS. RS itu yang kita cari nggak sih? Ya, RS itu yang kita cari, SP. SP itu oke, 10/3 akar 2. Berarti ini ketemu RS sama dengan RS-nya itu sama dengan 10/3. Oke, berarti ini kalau mau ordinatnya berarti min x, ya, y-nya 0 di sini ya, kita mau nyari aksisnya aja, aksisnya. Ya berarti x-nya itu sama dengan ini berarti ini min 10/3 ya, ini min 5, berarti kita abaikan dulu karena kita cari jaraknya ya. Berarti min 5 min 10/3 berapa sih ketemunya nih? 5/3 ya, berarti 5/3 sama dengan 1,67. Karena ini ada minusnya ya, sebentar. Nilai B, oke, berarti B aja ya, minusnya udah nggak usah ikut, berarti B sama dengan 1,67 cm. Oke, sip. Ini yang terakhir tinggal geometri aja sih. Awalnya ini gampang. Ini pakai kesebangunan segitiga. Ini lagi konsepnya. Oke, dengan konfigurasi sama seperti soal B, jadi nggak diubah. Tetap lagi kayak tadi. Kita disuruh nyari beda potensial yang ada di 0,0. Nah, enaknya beda potensial nih, karena dia bukan vektor ya teman-teman, jadi bisa dijumlahin aja. Lebih cepat, nggak terlalu pusing. Di V yang ada di 0,0 itu sama dengan sigma dari V. Ini berarti V akibat makan 1 tambah V akibat makan 2. Ini kaki 1 per R ke 0,0 ya maksudnya. R ke 0,0 tambah kaki 2 per R. Udah, ini K-nya kita kelompokin aja, berarti Q1 per R plus Q2 per R. Oke, ini tinggal dicari aja R-nya, bentar. Oke, R-nya sama-sama 5 ya, sama-sama 5 karena dia simetris gitu ya. Sama-sama 5 di K kali berapa ya tadi, 12 mikrocoulomb tadi ya. 6 per 5 2 5 ini berarti 3 ya. 3. Oke, dan ini nanti ketemunya ini ada 2. Ini nanti ketemunya jadinya apa ini? 2,69 kali 10 per 6. Nah, dihitung lagi. Oke, teman-teman.
Udah clear sebenarnya untuk nomor 5 dan berapa ini? Nomor satu jujur nih agak menantang sih asli. Ini aku juga kemarin kerjanya agak susah gitu. Saya lama di situ. Kalau yang nomor ini karena cuma beda potensial tanyainnya dan ya muatan-muatan aja ya. Bukan yang tadi dibahasin di si Alif itu di dalam bola gitu. Aduh kalau itu asik susah juga sih, makanya juga nggak bisa jawab itu. Tapi kalau yang nomor 5 nih karena dia muatan titik jadi easy lah harusnya kalian pelajari lagi rumus-rumusnya dan penerapan soalnya seperti apa. Harusnya sih kalau buat UP lebih gampang ya, karena tingkat kesulitan tuh akan semakin menurun terus dari UP sampai ke summer camp itu bakal kalau dari kata-kata cutting itu bakal semakin menurun gitu. Jadi sebenarnya santai aja. Yang penting kalian kuasai konsep-konsepnya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Mungkin kalau udah nggak ada yang mau tanyain, selamat malam, selamat belajar lagi. Atau mungkin kalau ada yang mau nonton last match IPL juga sabi. Oke, mungkin aku balikin ke hostnya. Ini siapa? Angga ya? Iya, ya. Oke, jadi Si. terima kasih teman-teman yang udah menghadiri tutorial pada malam hari ini. Dan langsung aja aku akhiri ya. Dan tapi sebelum mengakhiri apa tutorial malam hari ini, mari kita berdoa mengutamakan dari kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai, bisa dilanjutkan dari waktu. Aku stop